Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah, di mana aliran Mu'tazilah ini lahir atas dasar persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama pada penghujung abad 1 Hijriah, di mana seorang mukmin ketika melakukan dosa besar itu apakah masih dianggap seorang mukmin atau dianggap menjadi seorang kafir. Kemudian masalah status mukmin yang melakukan dosa besar ini muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seseorang pada saat di pengajiannya Hasan Al-Basri. Pada saat Hasan Al-Basri berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada seseorang yang bernama Washril bin Abdul berdiri dan menjawab atas persoalan tersebut. Kemudian beliau berkata, seseorang yang telah melakukan dosa besar maka tidak lagi dikatakan mukmin sempurna, namun tidak lagi dikatakan sebagai kafir sempurna. Dan dia berada di antara dua tempat yang disebut al-manzila bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Setelah beliau menjawab pendapatnya tersebut, Washril bin Abdul dan teman-temannya meninggalkan forum tersebut. Kemudian Hasan Al-Basri berkata kepada jamaahnya yang berada di forum pengajian tersebut, "I'tazalla anna Washril," yaitu Washril telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itulah Washril dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu sebab-sebab dinamakannya Mu'tazilah. Yang pertama yaitu pada saat Washril bin Abdul dan temannya yang bernama Amr bin Ubaid itu memisahkan diri dari majelis ta'lim yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri yang bertempat di Masjid Basrah. Yang kedua yaitu karena pendapat mereka berbeda pada pendapat lain yang berkembang pada waktu itu. Washril bin Abdul berpendapat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan lagi dengan mukmin, akan tetapi tidak juga dikatakan dengan kafir, yang disebut al-manzilatu bain al-manzilatain. Kemudian sebab yang ketiga yaitu karena pelaku dosa besar berbeda dengan mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Adapun tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah ini ada 4 tokoh yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu Washril bin Abdul yang dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basrah. Yang kedua yaitu ada Abu Huzail Muhammad bin Huzail ibnu Ubaidillah bin Makhul al-Alaf yang lahir di Basrah pada tahun 135 dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu ada Ibrahim bin Sayyar bin Hani al-Nadham. Beliau ini tidak diketahui kelahirannya pada tahun berapa, akan tetapi beliau wafat pada tahun 231 Hijriah. Dan ulama yang keempat yaitu ada Abu Ali Muhammad bin Ali al-Jubaid yang dilahirkan di Jubah, di sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 267 Hijriah. Selanjutnya yaitu ada metode pemikiran kalam atau teologi Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Hal ini terdapat 2 penyebab. Yang pertama yaitu mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai metode berpikir yang membuat mereka lebih lancar
dan kuat dalam berargumentasi. Dan yang kedua yaitu ketika para filsuf dan pihak lainnya berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis. Mu'tazilah dengan gigih menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Kaum Mu'tazilah memang banyak mempelajari filsafat untuk dijadikan senjata mengalahkan serangan para filsuf dan pihak lainnya. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa kaum Mu'tazilah adalah filsuf-filsuf Islam. Di dalam sejarah pemikiran Islam, kaum Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam yang bersifat filosofis dibanding dengan aliran-aliran teologi lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan mereka banyak mempengaruhi filsafat dan logika. Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah teologi mereka lebih banyak menggunakan kemampuan akal. Karenanya maka teologi yang mereka kembangkan lebih bercorak rasional dan liberal. Mereka pun dinamakan dengan sebutan kaum rasionalis Islam. Selanjutnya yaitu ada 5 doktrin yang dimiliki oleh kaum Mu'tazilah. Yang pertama yaitu ada at-tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zatnya, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Yang kedua yaitu ada al-adlu, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Tuhan wajib menepati janji. Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang sudah ditetapkannya. Yang ketiga yaitu ada al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Yang keempat yaitu ada al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu seseorang yang berbuat dosa. Seseorang muslim yang berbuat dosa besar maka tidak dianggap sebagai mukmin, akan tetapi juga tidak dianggap kafir. Dan seorang mukmin ini berada di antara dua tempat. Dan apa yang dimaksud dengan berada di antara dua tempat? Yaitu statusnya tidak lagi mukmin, akan tetapi juga tidak kafir. Doktrin yang terakhir yaitu ada al-amr bi al-ma'ruf wa an-nabiyyu al-munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap Mu'tazilah. Menurut seorang ahli pemuka Mu'tazilah, Abu Hasan al-Khayyat, seseorang belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah menganut kelima doktrin tersebut. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.